Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran PKN. Materi kita kali ini adalah tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Subbuku materi yang akan kita bahas, yang pertama adalah makna hak dan kewajiban warga negara, substansi hak dan kewajiban warga negara, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dan yang terakhir penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pertemuan pertama ini kita akan mengulas kembali materi sebelumnya, yaitu apa sih yang disebut dengan rakyat, apa sih bedanya penduduk dan bukan penduduk, apa bedanya WNI, WNA, dan turis? Kita akan bahas bersama-sama. Rakyat ini terdiri atas penduduk dan bukan penduduk. Penduduk terdiri atas WNI dan WNA. Bukan penduduk yaitu turis. Rakyat. Yang disebut dengan rakyat adalah semua orang yang tinggal dalam sebuah wilayah negara. Maka rakyat ini dibagi menjadi dua, yaitu penduduk yang disebut dengan kumpulan manusia yang tinggal menetap dalam sebuah wilayah dengan berkekuatan hukum, yaitu terdiri atas WNI dan WNA. Sedangkan bukan penduduk adalah orang yang hanya singgah sementara, contohnya adalah turis, yaitu mereka yang hanya berlibur dalam sebuah negara. Penduduk tadi dibagi menjadi warga negara Indonesia dan warga negara asing. Siapa itu warga negara Indonesia? Dia adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Sedangkan yang disebut dengan warga negara asing adalah seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun tidak diakui oleh undang-undang. Nah, ada sedikit tambahan tentang pengertian penduduk menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan penduduk adalah semua orang yang tinggal menetap dalam sebuah negara. Nah, sedangkan warga negara Indonesia pada pasal 26 ayat 1 dijelaskan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Itulah bedanya warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Kemudian, bagaimana caranya kita memperoleh kewarganegaraan? Cara untuk memperoleh kewarganegaraan ini bisa didapatkan melalui kelahiran, perkawinan, naturalisasi istimewa, dan juga pernyataan. Untuk kelahiran dan perkawinan akan kita bahas melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 4, yaitu yang menjelaskan warga negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Kemudian, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak bersangkutan. Atau anak yang lahir dari perkawinan yang sah dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dan ayahnya adalah warga negara Indonesia. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anaknya berusia 18 tahun atau belum kawin. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya,
Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Anak yang dilahirkan di luar di luar negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Dan yang terakhir, anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum cukup atau mengucap sumpah atau menyatakan janji setianya. Itu adalah warga negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 4. Setiap negara mempunyai asas kewarganegaraan, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Nah, Indonesia menggunakan kedua-duanya. Kita akan mempelajari apa itu ius soli, apa itu ius sanguinis. Ius soli dikenal dengan yang disebut dengan asas kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, sedangkan ius sanguinis itu berdasarkan dengan keturunan. Dari asas kewarganegaraan ini maka akan timbul yang disebut dengan status kewarganegaraan. Yang pertama, status kewarganegaraan tunggal. Yang kedua, asas kewarganegaraan bipatrid atau disebut dengan dwi kewarganegaraan. Yang ketiga adalah multipatrid, yaitu kewarganegaraan lebih dari dua. Dan yang terakhir adalah apatrid, tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Kemudian naturalisasi. Naturalisasi ini terdiri atas dua, naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa disebut dengan permohonan, yaitu warga negara asing yang memohon kepada pemerintah Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia harus memenuhi 8 syarat. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Pada waktu permohonan menjadi warga negara Indonesia sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Menjadi warga negara Indonesia tidak membuat warga negara asing tersebut memiliki kewarganegaraan ganda, karena Indonesia hanya menganut prinsip satu kewarganegaraan. Kemudian mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Dan yang terakhir adalah membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Sedangkan yang disebut dengan naturalisasi istimewa adalah pemberian kewarganegaraan kepada warga negara asing yang telah berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang memberikannya? Yaitu adalah Presiden dengan persetujuan dari DPR. Nah, barulah kita akan masuk mengenai makna hak dan kewajiban warga negara. Hak itu adalah semua hal yang harus diperoleh atau didapatkan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh dengan tanggung jawab. Pengertian hak warga negara dan hak asasi manusia. Hak warga negara. Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara, terdiri atas hak konstitusi dan hak hukum. Yang disebut dengan hak konstitusi adalah hak yang dijamin dalam undang-undang, sedangkan hak hukum adalah hak yang timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undang di bawahnya. Kemudian, apa yang disebut dengan hak asasi manusia? Hak yang melekat pada diri setiap manusia. Nah, perbedaan hak asasi manusia dengan hak warga negara. Hak asasi manusia bersifat universal, tidak terpengaruh atas status kewarganegaraan seseorang. Berbeda dengan hak warga negara yang sifatnya internal, yaitu hanya dibatasi oleh status kewarganegaraan. Dengan kata lain,
semua hak warga negara merupakan hak asasi manusia. Contoh hak warga negara. Hak setiap warga negara untuk menjabat atau menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hak yang dibatasi, yaitu hanya berlaku bagi warga negara Indonesia saja dan tidak berlaku bagi warga negara asing. Contohnya, apabila kita mau mencalonkan menjadi presiden. Nah, dalam syarat presiden itu ada salah satu syaratnya adalah sebagai warga negara Indonesia. Maka warga negara asing tidak bisa ikut serta dalam pemilihan presiden. Baik, terima kasih. Materi kita selesai sampai di sini. Kita akan melanjutkan materi di minggu depan, yaitu tentang kewajiban.